Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kopi Seduh TV. Kali ini kita mau bahas apa nih, bro? Oh, Ya. nah, cuma ini berbagi pengalaman aja sih. Mungkin ada teman-teman yang istilahnya punya pengalaman yang sama, yang kita alamin gitu. Iya. Berbagi aja, sharing aja. Cerita tentang apa itu? Jadi gini, ini ceritanya juga sudah lama sih. Mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, waktu zaman masih kuliah dulu ya. Kisah nyata ini? Kisah nyata nih. Oke. Jadi saya alami sendiri teman. Kebetulan waktu saya kuliah itu saya ngontrak ya, maksudnya ngontrak sebuah rumah. Dan kebetulan rumah ini posisinya sih dekat dengan kampus gitu. Kan biasa kan gitu kan ya. Iya, iya. Lagi buat anak-anak kos atau perantauan kan yang nggak punya kendaraan biasanya cari-cari dekat-dekat lah gitu. Tapi ada yang menarik nih dari tempat tinggal yang saya sewa gitu. Kebetulan cukup lama saya kontrak di situ. Tapi rumah yang saya kontrak ini, yang saya sewa ini, saya nggak tahu awalnya karena saya sebelumnya mencari-cari dan kebetulan ada kosong, saya cocok, ya saya tempatin gitu. Tapi setelah 1 bulan, sekitar 3 bulan ya saya tempatin itu, barulah muncul cerita-cerita yang cukup menarik. Sorry, ini ngontraknya sendiri atau ada? Kebetulan saya ngontrak dengan tante saya. Oke. Kebetulan saya ngontrak. Jadi nggak sendiri ya? Nggak sendiri, saya berdua dengan tante saya. Kebetulan kan tante saya ini adik di bawah bapak saya persis gitu. Jadi dikasih menang lah untuk menjaga saya gitu. Nah, setelah 3 bulan di situ, saya masih sendiri tinggal. Tante saya belum. Tante saya masuk kontrakan itu setelah saya tinggal di situ kurang lebih mungkin sekitar 7 bulan ya. Bergabung di situ. Jadi sebelumnya sendiri. Jadi awalnya sendiri. Awalnya sendiri, sebelum ada baru tante masuk. Nah, jadi ternyata sebelum saya tempatin nih, Boy, itu pernah ditempatin oleh beberapa orang. Oke. Tapi yang menempatin ini nggak bertahan lama. Biasanya kan masa kontrak itu setahun, minimal setahun kan gitu. Dan pada tahun-tahun itu kan kontrakan itu lumayan murah teman-teman. Jadi zaman itu kita masih bisa kontrak dengan harga 1.500.000 setahun. Oke. Itu masih murah, sekitar tahun 2005 lah, awal 2005. Awal 2005 itu masih sekitar situ. Itu benar-benar rumah ya, rumah bukan kos-kosan, rumah itu saya tahu. Ternyata sebelum saya itu ada beberapa, hampir 5 orang yang menempati. Dan kebetulan mereka menempati itu tidak sampai 1 tahun. Ada yang 1 tahun tapi nggak mau berpanjang. Tapi setelah itu selebihnya itu paling lama bertahun 8 tahun. 8 bulan, sorry. 8 bulan, ada 6 bulan, ada 3 bulan. Nah, sebelum saya tempati itu ternyata ditempatin oleh kakak kelas saya waktu kuliah. Beda fakultas sih, cuma satu kampus gitu. Dan kebetulan dia itu ngontrak dengan anak dan istrinya. Oh, dia udah keluarga. Keluarga, punya anak kecil. Dan kaget ketika saya ngontrak di situ. Barulah dia cerita bahwa kontrak itu ada cerita-cerita mistis ternyata. Jadi ketika saya menempati dia kaget gitu. Kok kamu berani sih menempati rumah itu? Emang kenapa bang? Saya bilang gitu kan. Dan itu ternyata pengalaman dia nempatin di situ sampai dia nggak menyelesaikan kontraknya, ada gangguan mistis ternyata. Dan itu cukup fatal katanya. Dan bahkan dia memposisikan keluar gitu. Jadi anakku pernah diganggu nih di tempat ini, anakku pernah diganggu di tempat ini. Jadi dia menceritakan semua kendala, semua permasalahan, kenapa dia diganggu sampai akhirnya dia keluar dari rumah itu. Dan itu tidak saya dapatkan dari si tuan rumah yang punya kontrakan ya. Dia tidak pernah menceritakan sampai akhirnya ketika saya dapat itu kan saya tidak langsung percaya kan, waktu nggak langsung percaya kan. Ya, kebetulan posisi rumah yang aku tempatin itu kan depannya ada kayak sawah itu, sawah besar. Setelah berapa bulan dengan setelah itu ada bapak-bapak yang punya sawah di depan itu kan. Saya beranikan sih nanya-nanya gitu ke bapaknya itu. Dia tanya, Pak, saya dapat cerita tuh gini. Ya intinya yang saya dengar lah ceritanya itu. Dan bapaknya mengiyakan ternyata.
awalnya seperti itu kan. Iya. Nah, tapi ternyata saya berhasil nempatin rumah itu dengan berbagai problema, dan akhirnya saya juga kena sih, ujung-ujungnya juga Mengalami juga? mengalami. Tapi saya menempati rumah itu hampir 5 tahun. Oh. Bukan hampir sih, 5 tahun lah, 5 tahun saya nempatin. Lama ya? Tapi dalam 5 tahun itu saya mengalami semua yang diceritain. Saya pribadi dan juga teman-teman saya. Kebetulan kan kalau nama anak kuliah ya, kadang kan ada yang main ke rumah dan sebagainya kan. Dan kebetulan ada beberapa teman saya main ke rumah tuh. Iya. Ke rumah nginep. Jadi istilahnya apa ya? Ya ngumpul-ngumpul lah. Akhirnya ketika ngobrol-ngobrol kita sampai malam, mereka nginep tidur. Dan ada satu kejadian yang benar-benar ini dialami salah satu teman saya. Kita tidur nih di satu kamar itu, teman saya di sebelah, tahu-tahu ketika kita tidur tuh dengar suara bunyi kayak gedebung gitu. Bum gitu. Nah, ketika kita terbangun semua itu ada 3 orang kan. Jadi saya, teman saya lagi satu, dan yang diganggu lah istilahnya, diganggu oleh yang penghuni rumahnya itu. Jadi ketika malam kita terbangun karena bunyi suara gedebung. Iya. Kita lihat itu teman kita yang satu itu udah kayak orang kesakitan kan. Dan dia katanya seperti diangkat terus dibanting gitu. Dan itu nyata kita terbangun karena dengar suara itu. Oke, sorry. Ini rumahnya berapa kamar? 2 kamar. Oke, berarti 3 orang, yang satu tidur di satu kamar sendiri. Kita jadi 1 kamarnya. Oke, menempatin satu Satu kamar kamar. bertiga. Oke. Terus ada satu teman yang mengalami kejadian seolah-olah diangkat terus dibanting gitu ya. Iya, benar-benar. Dan itu benar-benar kejadian. Dibandingnya kita sih nggak ngeliat, cuma kita terbangun karena ada suara. Suara apapun ya, kalau misalnya barang jatuh kita tidur pasti ya, istilahnya kan. Senyenyak apapun, tapi mungkin ada yang nggak kebangun ya, tapi kita refleks waktu itu. Kenceng suaranya. Lumayan karena mungkin posisi satu kamar dan kita memang rapat kan, maksudnya tidurnya gitu. Yeah. Jadi ketika ada suara itu kita refleks terbangun dan kita teman gitu udah kesakitan. Dan ketika kesakitan tuh dia benar-benar lagi tidur gitu. Jadi kayak ada kesakitan, jadi dia ngerasa kayak jatuh, benar-benar jatuh di gedebuk kayak gitu. Dan itu yang itu tidurnya di kasur, maksudnya ada apa kayak kalau dipan gitu. Kalau dia kebetulan tidurnya sih kayak di karpet gitu ya. Karena kan di lantai, di lantai ya. Kebetulan kan kalau di kamar saya cuma kasur biasa yang cuma di lantai gitu kan. Okay. Kasur cuma 1 dan itu cuma muat 1 orang sih. Teman saya kan saya kasih kayak karpet, kayak tambal gitu kan ya. Jadi nggak ada kemungkinan mungkin jatuh kalau misalnya Nggak ada. Jatuh dari dipan. Oh, nggak ada. Kalau anak-anak kos kan biasanya gitu ya, kasur cuma, apalagi cowok kan nggak ada yang tinggi kan, biasanya cuma kasur ya intinya sekali pakai gitu lah, sampai selesai kuliah gitu kan istilahnya. Dan itu benar-benar terjadi, dan itu salah satu ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu. Kejadian yang lain itu ada juga. Yang paling parah gitu. Kejadian paling parah itu dibilang parah sih karena saya ngalami beberapa kejadian kayak gitu, bukan cuma saya, teman-teman saya juga. Mungkin bagi mereka itu parah, tapi karena saya ngelihat terbiasa, akhirnya nggak ada gitu loh. Bahkan awal-awal saya nempatin itu kejadian sama tetangga saya. Jadi kebetulan di sebelah kiri rumah saya itu ada yang nempatin juga, yaitu dulu kalau zaman dulu kan ada lagi tren tuh yang kembang-kembang itu. Oh iya. Yang belum mau cerita, kebetulan dia salah satu pedagang kembang yang hits itu. Sore-sore kebetulan saya masih di kampus. Itu saya nempatin tuh rumah itu masih sendiri. Kebetulan tante saya kan belum masuk gabung. Berarti di awal-awal gitu. Dan sore-sore itu mungkin menjelang maghrib ya. Kebetulan saya belum selesai aktivitas di kampus, saya masih di kampus. Tetangga saya ini lagi duduk di teras rumahnya kan. Jadi sama dengan rumah saya itu kan sebelahan lah gitu istilahnya. Jadi ketika sore-sore dia melihat lampu depan rumah saya itu nyala kan. Nah dia pikir, oh saya sudah pulang nih, dipanggil sama saya kan, tapi nggak nyaut. Nah karena itu menjelang maghrib ya, itu udah mulai gelap gitu. Dan memang ya saya ceritakan itu kan yang depan rumah saya kan sawah.
Jadi otomatis ketika lampu dinyalakan itu kan cukup terang gitu kan, dan kondisi seperti itu. Ketika saya dipanggil nggak nyaut, tahu lampu itu mati. Nah, tetangga saya masih mikir, wah ini anak ini Bercanda. gitu. Akhirnya teriak lah dia, maksudnya dengan teriak, nggak takut gitu kan istilahnya gitu, biasa kan. Karena memang orang ini penakut sebenarnya. Nah, jadi dia coba ngejek itu, lampu itu seperti main di saklar gitu. Lampu nyala. Itu saya masih di kampus itu. Akhirnya dia tahu dia nggak beres, dia lari ke dalam rumah. Dia telepon saya kan. Kamu di mana nih? Di rumah. Saya masih di kampus bang gitu. Pulang jok gitu kan istilahnya. Nah, saya kira kamu di rumah nih. Wah ini, jadi dia cerita gitu. Saya kan nggak ngerti kan. Saya pulang, akhirnya saya pulang, saya nyampein, kenapa Bang Andi? Itu orangnya bener-bener kayak ketakutan, samput itu mukanya. Dia cerita gini, baru saya, wah, ini janjinya bener nih, gitu. Cerita-cerita yang sebelumnya gitu, kejadian pertama teman yang diangkat dijatuhin, terus ini ada lagi Bang Andi yang kayak gitu kan. Wah, ini jangan-jangan memang benar gitu. Wah, ini alamat saya nggak lama di sini. Tapi saya masih positif ini kan. Istilahnya kalau saya sih gini, selama itu saya belum ngalamin sih nggak masalah gitu kan. Ibaratnya ya udahlah sama-sama tinggal gitu. Saya percaya itu ada gitu. Cuma saya tidak pernah menyangka bahwa itu sefrontal itu gitu lah istilahnya, dan menunjukkan sesuatu gitu. Nah itu lewat, saya masih biasa. Dan kebetulan karena posisi kontrakan saya dengan kampus dekat, jadi selalu tempat base camp anak-anak gitu kan ya. Mau singgah di rumahnya jauh kan, rumahnya jauh, dia cuma istirahat sebentar terus mau pulang ke rumahnya. Ada juga yang ketika saya masih kampus dia nunggu di rumah, nunggu di rumah di depan. Kebetulan di depan rumah saya itu kan ada kayak pohon talok nih, di pohon talok. Jadi ketika mereka duduk itu seperti ada yang lempar gitu, dan lemparannya itu dari dalam atau dari luar? Dari luar. Nah, jadi seperti ada yang beri ada yang lempar, lalu seperti ada suara-suara wah itu akhirnya udah ngacir dan berita itu lagi ini ada yang percaya enggak kan? Ada coba lagi teman lagi datang, ingat juga, dan sama kejadian itu terus berulang. Nah setelah kejadian berulang barulah saya ngalamin istilahnya.